ini. Cuma teman sudah melaksanakan di asesmen di kelas kalian. Nah, ternyata kalian itu masih banyak yang belum menemukan motivasi dan disiplin dalam belajar. Jadi, tema layanan kita hari ini adalah peningkatan motivasi dan kedisiplinan belajar. Nah, Ibu mau setelah kalian mengikuti layanan ini, kalian mampu menunjukkan kedisiplinan, kalian mampu menunjukkan motivasi yang lebih positif. Terus, Ibu mau juga kalian setelah mengikuti layanan bimbingan kelas ini, kalian mampu menerapkan kedisiplinan dan kalian juga mampu mengelola waktu belajar jadi lebih baik. Nah, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti bimbingan paskal hari ini? Siap. Oke, kalau siap, tadi kan topik layanan kita adalah peningkatan motivasi dan kedisiplinan siswa. Yang pertama, kalian harus tahu apa itu motivasi. Oke, Adi, menurut kamu motivasi itu apa? Motivasi dorongan. Dia dorongan. Oke, jadi Ibu jelaskan ya, motivasi itu adalah dorongan yang dimiliki oleh seorang siswa untuk belajar. Nah, motivasi itu berasal dari kata motif, yaitu alasan. Nah, seseorang yang memiliki motivasi tinggi, dia akan mempunyai banyak energi untuk belajar. Sebaliknya, seseorang yang mempunyai motivasi rendah, dia waktu belajar dia enggan atau malas belajar. Nah, dorongan itu menimbulkan inisiatif untuk dengan alasan kenapa sih kalian itu harus menekuni pelajaran. Jadi motivasi itu bisa menimbulkan rasa yang awalnya kalian nggak suka sama pelajaran tersebut, kalian jadi suka. Bisa kalian nggak suka pelajaran bahasa Inggris, tapi karena kalian memiliki motivasi untuk mungkin mengikuti lomba atau mempunyai nilai yang bagus, terus ingin masuk jurusan bahasa Inggris, jadi kalian rasa malas itu kalian buang gitu, karena kalian tadi memiliki motivasi untuk bisa menguasai bahasa Inggris tersebut. Gitu. Nah, yang kedua kita harus tahu apa itu kedisiplinan. Menurut mereka kedisiplinan itu apa? Kedisiplinan. Tanggung jawab diri sendiri. Sifat? Kedisiplinan bertanggung jawab pada diri sendiri. Sama ya seperti yang tadi, bertanggung jawab kepada diri sendiri. Oke, anak-anak, jadi kedisiplinan itu adalah ketaatan pada aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Nah, ada dua jenis kepribadian yang berasal dari individu, yaitu disiplin pada waktu, dan yang kedua itu disiplin pada pekerjaan atau perbuatan. Nah, jadi dari penjelasan tentang motivasi dan kedisiplinan sudah terbayang belum pentingnya motivasi dan kedisiplinan dalam belajar? Sudah belum? Apa jadi pentingnya kedisiplinan dan motivasi dalam belajar? Nilai meningkat. Ada lagi? Hidup jadi teratur. Ada lagi? Jadi sukses, Bu. Jadi sukses. Oke, semua yang kalian ungkapkan itu benar. Nah, selanjutnya cara menimbulkan motivasi dan kedisiplinan itu pasti ada faktor pendukung. Nah, faktor pendukung itu biasanya ada dua, apa saja? Eksternal, internal. Oke, eksternal, internal. Faktor eksternal itu faktor Lingkungan luar. faktor lingkungan luar. Faktor internal Yang ada di dalam diri. dari dalam diri sendiri. Oke, benar. Jadi faktor yang pertama harus internal dulu ya. Internal itu dari dalam diri kita sendiri. Kita harus ciri-cirinya itu kondisi jasmani kita harus sehat. Itu
motivasi, ya, bisa meningkatkan motivasi dan disiplin. Lalu ada intelektual. Terus kita juga harus ada sikap terhadap pelajaran kita. Jadi saat kita mengikuti pelajaran, kita mengikuti pelajaran itu dengan baik atau tidak. Terus cara guru menyampaikannya itu sudah dipahami atau tidak. Terus kita juga harus mengetahui minat dan bakat kita. Nah, selanjutnya itu cara guru mengajar atau metode mengajar itu juga penting. Kalau cara guru mengajar itu monoton, kita akan cepat bosan. Nah, lalu tadi faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Dari lingkungan keluarga itu siapa jadi pemberi dukungan? Kalau lingkungan keluarga, orang tua memberi apa? Support, bantuan, perhatian, motivasi, fasilitas. Terus ada lagi lingkungan sekolah dari gurunya, dari temannya. Terus ada dari lingkungan masyarakat. Terus juga tiga lah. Nah, itu tiga itu jadi motivasi eksternal yang mendukung untuk meningkatkan motivasi dan kedisiplinan. Nah, oke. Ibu pengen kalian supaya dikasih motivasi dan kedisiplinannya itu meningkat, bukan cuma janji-janji saja, tapi ibu pengen kalian mengerjakan lomba komitmen siswa. Wow. Ini juga suksesnya. Jadi saya ini harus main ke meningkat. Ya, harus. Oke, di lembar komitmen siswa ini silakan tulis nama dan tanggal pengisian tanggal hari ini. Nah, lembar komitmen siswa ini tidak akan mempengaruhi nilai kalian. Tidak ada jawaban benar dan salah. Jadi, isilah dengan jujur sesuai kondisi kalian saat ini. Sudah selesai. Oke, di bagian C, pada bagian komitmen pribadi itu silakan dibaca sendiri dan dipahami. Setelah itu kita tanda tangan. Ya, ya boleh campurkan. Oke, harap kalian bisa berkomitmen dengan sungguh-sungguh ya. Oke, karena waktunya sudah habis. Ibu Andri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.